Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mengkamaratus Solika dengan NPM 3 digit dari belakang 093. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai koperasi diperuntukkan untuk SMA kelas 10 fase E. Sebelum memasuki pada materi tentang koperasi, sebaiknya kita mempelajari dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Dengan mempelajari bab ini, Anda atau siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian, landasan, asas, tujuan, nilai, dan prinsip koperasi, serta dapat menjelaskan mengenai jenis-jenis koperasi dan peran koperasi. Adapun nilai dan karakter bangsa yang akan dikembangkan atau yang akan didapat dalam mengembangkan koperasi, yaitu nilai jujur, toleransi, demokratis, bersahabat, komunikatif, cinta damai, dan gemar belajar. Memasuki materi mengenai bab koperasi. Yang pertama, kita mengenal pengertian atau istilah dari koperasi itu sendiri. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jadi koperasi itu sendiri merupakan badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan kekayaan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, kita mengenal mengenai landasan, asas, tujuan, nilai, dan prinsip koperasinya. Landasan dari koperasi itu sendiri yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan asas dari koperasi itu sendiri yaitu asas kekeluargaan. Lalu untuk tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai sebagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Jadi tujuan utama dari koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan pada anggotanya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip koperasi. Prinsip dari koperasi yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi anggotanya itu terbuka, siapapun bisa menjadi anggota dari koperasi itu sendiri. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Jadi semua anggotanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan di ekonomi koperasi itu sendiri. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri kegiatan dan kemanfaatan koperasi itu sendiri. Yang keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional. Jadi koperasi ini melayani anggotanya itu secara prima dan memperkuat gerakan koperasi itu sendiri mulai dari tingkat lokal sampai tingkat internasional. Prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip yang terakhir, yaitu koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya. Yang terakhir yaitu
nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi itu sendiri yaitu nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Jadi, nilai utama dari koperasi itu sendiri yaitu nilai kekeluargaan dan sesuatu yang bersifat gotong royong. Lalu adapun nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Karena asas dalam koperasi itu adalah asas kekeluargaan, maka nilai yang diharapkan atau nilai yang diyakini oleh para anggotanya yaitu nilai-nilai dalam kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap orang di sekitarnya. Yang kedua, kita mengenal jenis-jenis dan peran koperasi. Yang pertama, ada 4 jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumen. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan. Jadi, koperasi konsumen ini menyediakan pelayanannya itu menyediakan barang kebutuhan bagi anggota koperasinya. Yang kedua, ada koperasi produsen. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Jadi, koperasi produsen ini kegiatannya yaitu di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Yang ketiga, ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam. Jadi, koperasi jasa ini hanya menyelenggarakan kegiatan usahanya saja, yaitu usaha jasanya saja, selain usaha simpan pinjam. Yang keempat atau yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggotanya. Jadi, koperasi simpan pinjam ini usaha yang menjalankan simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani para anggotanya. Contohnya, Cipaganti adalah salah satu contoh koperasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa, yaitu koperasi ini hanya menyediakan jasanya saja, tidak dengan simpan pinjam. Yang kedua, yang terakhir atau yang kedua yaitu peran dari koperasi. Koperasi ini berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang atau perorangan. Jadi peran koperasi ini yaitu menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi yang mengutamakan seluruh kemakmuran para anggotanya. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai bab koperasi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.